Dari situlah ketika saya mau lulus SMA, ya saya sudah di note ya sama ayah saya gitu ya. Sar, bantu lunasin utang keluarga. Usia? Usia saat itu baru lulus SMA 2012. Ya, gitu. Boleh tahu nggak jumlah utangnya berapa? Jumlahnya kurang lebih di kisaran 150 jutaan. Kurang lebihnya. Jadi startnya minus dong ya? Startnya minus, betul. Kalau bisa mulai muda, kenapa harus mulai tua? Kalau bisa sukses cepat, kenapa harus sukses lambat? Dan hari ini narasumber saya Muhammad Kautsar, Dimsum 49. Ini adalah kisahnya. Halo Pak. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat dan baik. Nah, buat Anda yang nggak tahu, Dimsum 49, buat saya sih menarik banget ya. Sekarang sudah ada 5.000 reseller ya? 4.000 kurang lebihnya. 4.000 reseller. Padahal bukanya baru di tahun 2015 tahu saya. Iya, mengawalinya dari tahun 2015 sampai hari ini kita sudah ada sekitar 55 agen dan 4.000 reseller. Wah, omset? Omset kurang lebih sekitar 9 miliar. 9 miliar Per bulan. Per bulan guys. Jadi 100 miliar setahun ya. Kurang lebihnya. Keren banget, keren banget. Nah, kalau bicara tentang perkembangan bisnisnya sendiri, itu mulai besarnya di saat kapan, Pak? Mulai besar ini ketika 2018 tentunya. Awalnya kan saya dari Xiaomi dulu 2015. Nah, ketika mulai masuk dunia online 2018 dengan produk dimsum, kita diversifikasi, kita penambahan produk dari hanya Xiaomi kita jadi tambah dimsum. Nah, ini menjadi suatu lonjakan yang besar buat Dimsum 49 begitu. Tapi boomingnya di tahun 2000. Boomingnya di tahun 2020 saat pandemi. Saat pandemi. Saat pandemi, betul. Jadi orang saat pandemi pada kelelep. Kita alhamdulillah grow up hampir 3 kali lipat. Keren banget, keren banget. By the way, kelihatannya masih muda banget nih. Iya, Pak. Tahun 2015 ketika mulai usaha, usia berapa tuh? Saya 2015 berarti sekitar umur 22 ya. 22? Yes, 22 tahun. 2015 22? 2015 22. Sekarang ini 2021. Saya 28 tahun. 28 tahun? Yes. Omset ratusan miliar setahun? Yes. Asik banget, asik banget. Alhamdulillah, Pak. Jadi Mas Kautsar udah pasti lahir dari keluarga kaya dong ya? Mungkin lebih ke arah cukup ya, keluarga yang cukup, tapi juga tentunya arti cukup tentunya dengan banyak pengorbanan, Pak. Sampai dikata cukup. ini kayaknya ada ini nih ada maksud tertentu ya, cukup ya. Boleh diceritain nggak gimana sih dulu latar belakangnya? Ya, jadi latar belakangnya kalau dari keluarga saya sendiri gitu ya. Jadi saya kan anak ketujuh dari 7 bersaudara, saya anak bungsu. Latar belakang saya tentunya ayah saya aktif di Pondok Pesantren Az-Zaitun. Beliau banyak sekali mengurus di pondok pesantren, fokus di pondok pesantren, dan ibu saya juga biasa jualan dari bazar ke bazar gitu. Jadi dari mulai usaha papirus, kita jualan papirus dari Mesir, lukisan Mesir kuno sampai dengan kaligrafi gitu. Lalu jualan terosela juga dari bazar ke bazar. Dan sebelum saya usaha setelah lulus SMA ini, saat SMA ayah saya dan keluarga tentunya ini kita ada usaha di bidang pertanian. Jadi nanam bawang, nanam cabai. Tapi ternyata
ya kami harus menjalaninya. Jadi saat itu usaha pertanian cabai ini kita merugi gitu. Jadi merugi, dan karena permodalannya adalah dari banyak pihak, jadi bukan memang dari uang sendiri, dari banyak pihak, akhirnya kami menyisakan hutang. Dari situlah ketika saya mau lulus SMA, ya saya sudah di note ya sama ayah saya gitu ya, Sar, bantu lunasin hutang keluarga. Usia saat itu baru lulus SMA 2012. Saya lupa usia berapa ya. 2012. Udah ditinggalin utang oleh ayah. Lebih tepatnya saya ingin membantu untuk melunasi hutang keluarga gitu. Boleh tahu nggak jumlah utangnya berapa? Jumlahnya kurang lebih di kisaran 150 jutaan kurang lebihnya. Jadi startnya minus dong ya? Startnya minus, betul. Startnya minus. Belum lulus SMA udah diminta ngebantu utang keluarga seratusan jutaan. Ya. Perasaannya gimana tuh? Perasaan saya menantang. Karena saya dari dulu suka dengan suatu tantangan gitu, dan ini juga yang dibentuk oleh ayah saya gitu dan ibu saya gitu. Jadi lebih ke arah memotivasi yang menantang gitu. Jadi ayah saya, cara mendidik ayah saya lebih ke arah memotivasi dengan memberikan tantangan-tantangan. Salah satunya diawali sebelum saya lulus SMA, saya bisa melunasi, bagaimana caranya saya bisa melunasi hutang keluarga begitu. Karena biasanya kan kalau kita bicara tentang lulus SMA atau bahkan belum lulus kuliah ya, harapannya kan orang tua bisa kasih kita apa sih? Iya, betul. Tapi jarang yang ngarepin bisa kasih hutang ya. Karena ya tadi ya, saya anak terakhir, saya tahu banget perjuangan ibu saya, perjuangan ayah saya untuk bisa menghidupi keluarga kami gitu ya. Jadi dari mulai pendidikan sampai hariannya seperti apa gitu kan. Maka saya yang anak terakhir, kayaknya saya lebih berpikir saya harus tahu diri, Pak. Gitu, saya harus tahu diri. Ketika saya lulus SMA, nggak mungkin saya harus juga membebani keluarga gitu, khususnya di orang tua saya juga gitu. Jadi lebih baik saat itu saya berpikir bagaimana saya bisa justru meringankan beban dari orang tua saya begitu. Jadi Pak Kautsar anak terakhir. Saya anak terakhir, anak bungsu ya. Kok bisa anak bungsu sih yang ditugaskan atau dimandatkan untuk ngebantu bayar utang? Menurut saya untuk melunasi utang ini lebih ke arah kita punya rasa tanggung jawab, Pak. Gitu, mungkin ya yang lain, kakak-kakak saya yang lain juga pasti sudah diminta juga gitu. Cuma mungkin saat itu kan kakak-kakak saya juga punya penghasilan, yang bekerja juga punya penghasilan tidak seberapa gitu ya. Dan lebih banyaknya saat itu kakak-kakak saya juga sedang kuliah, Pak, begitu. Pak Kautsar sendiri sebetulnya udah mulai bekerja dari usia berapa? Sampai kok ayah bisa milih gitu? Ya, jadi kalau di keluarga kami, anak-anak ini bisa memberikan suaranya, kita mau jadi apa. Bebas. Kita bebas menentukan kita mau jadi seperti apa gitu. Walaupun tentunya ada harapan-harapan dari orang tua. Contoh misalnya ketika saya setelah lulus SMA, saya juga di note sama ayah saya gitu, karena ayah saya backgroundnya dari pendidik. Jadi beliau lebih mengarahkan saya juga lebih ke arah pendidikan. Jadi saat itu saya ada challenge kembali gitu. Challenge-nya adalah kamu boleh menikah setelah kamu lulus S3. Wah. Tapi saya yakin challenge tersebut adalah challenge yang membangun saya gitu, memotivasi saya gitu kan. Tapi saya tidak membantah seperti apa gitu kan. Saya lebih berpikir saya punya jalan sendiri. Maka saya akan membuktikan saya punya jalan ini loh gitu. Mungkin karena saat itu saya belum terlihat saya akan menjadi apa gitu kan. Dan karena saya sendiri
kurang begitu suka cerita misalnya saya mau jadi ini loh, saya mau jadi ini gitu. Saya lebih ke arah saya ingin membuktikan saya itu ini. Jadi saya sudah melakukan karya nyata terlebih dahulu. Oke. Gitu. Jadi saat itu makanya ayah saya mengarahkan kepada pendidikan. Gitu. Tapi dalam Oke. perjalanannya saya mulai menunjukkan minat saya kepada dunia usaha. Gitu. Jadi saya mulai menunjukkan minat saya lebih ke arah dunia usaha dari situ. Dan ketika mengawali usaha, mungkin saat ayah saya kan juga dulu pernah bekerja di pabrik juga gitu. Mungkin yang tergambar oleh beliau adalah bagaimana kita bisa punya pabrik gitu ya. Jadi challenge-nya adalah dirubah dari yang tadinya adalah S3, nah sekarang berubah. Challenge-nya kamu boleh menikah setelah kamu punya pabrik. Waduh. Begitu. Dari situ saya mulai berpikir oke, gitu kan. Ya walaupun tentunya kan kita bicara kesiapan juga. Tentunya hal tersebut memiliki niatan yang baik juga. Mungkin secara bagaimana kita bisa lebih mapan terlebih dahulu gitu ya Pak. Dan punya karya nyata juga kepada masyarakat terlebih dahulu gitu. Jadi saya menilai hal itu sangat positif dan saya berusaha untuk mewujudkan itu dan memang sejalan dengan apa yang saya cita-citakan juga. Jadi dari setelah saya lulus SMA, saya juga sudah berpikir bagaimana saya punya pabrik. Gitu. Saya ingin punya pabrik. Gitu. Bahkan saat saya berkesempatan untuk kuliah 2014 dari hasil usaha saya bazar-bazar, saya rasa saya sudah waktunya nih untuk kuliah gitu karena saya sudah punya penghasilan yang bisa membiayai kuliah saya. 2014 saya masuk kuliah. Gitu. Jadi saat itu saya ikut bazar-bazar sama ibu saya gitu. Jadi bazar Terosel lah. Terus kalau misalnya pas puasa itu kita jualan es blewah gitu Pak. Iya, gitu. iya, Jadi iya. seasonal gitu ya. Jadi jualan-jualan seperti itu gitu. Nah dapat uang kumpulin gitu. Nah dari situ saya mulai masuk kuliah. Masuk kuliah. Saya pilih kuliah bukan di tempat yang tanpa ada maksud. Gitu. Jadi saya tinggal saat itu di Jati Asih. Bekasi ya, Jati Asih Bekasi ya? betul. Nah saya kuliah di Presiden University. Oh, Jababeka. Jababeka. Iya, iya, Yes, iya. gitu. Iya. Kalau melihatnya kan kayaknya mahal gitu segala macam gitu ya. Tapi sebenarnya saya masuk yang di kelas malamnya Pak. Oke, Gitu. oke. Tujuan saya adalah karena di sana kan daerah industri dan juga saya meyakini berarti di sana banyak praktisi-praktisi nih gitu kan di dunia industri gitu ya. Iya. Dan saya senang jadi sebelum saya biasanya berangkat lebih awal, saya kuliah itu jam 6 sore, saya berangkat lebih awal, saya keliling dulu pabrik tuh. Biasanya saya ngeliat dulu pabrik ini, wah bagus ya kalau saya nanti bisa punya pabrik seperti ini gitu ya. Jadi mungkin visualisasi gitu ya, pabriknya seperti apa sih yang saya harapkan, terus lewat pabrik wafer segala macam wangi kan keluar ya Pak. Waduh Iya. ini gue pengen banget nih begini gitu. Saya Gede-gede lagi bela-belain, pabriknya betul. sana ya. Saya bela-belain kuliah itu perjalanan kalau lancar 1,5 jam. 1,5 jam. Padahal kuliahnya cuma 2,5 jam Pak. Perjalanan satu Berangkat arah 1,5 jam. Betul. Itu kalau lancar. Kalau macet 2,5 jam. Gokil. Oke. Gitu. Pulang juga sama 1,5 jam sampai 2 jam gitu. Jadi lama di jalan sebenarnya. Dan itu saya lakukan Senin sampai Jumat. Gitu. Selama 1 tahun saya jalani itu, namun ketemu titik karena saat itu saya juga harus usaha, mungkin masih terlalu dini juga gitu ya. Dan saya sambil kuliah dan di situ akhirnya mecah fokus. Dan ketemu titik saya nggak fokus dan saya nggak bisa bayar kuliah. Gitu. Sempat nggak bisa bayar kuliah. Betul, saya sempat nggak bisa bayar kuliah. Ya sudah, akhirnya mau nggak mau saya harus keluar dari nggak melanjutkan kuliah tersebut gitu ya. Saya nggak melanjutkan kuliah tersebut. Saya kembali fokus di usaha. Gitu. Saya ikut kembali fokus di usaha, yang mulai bazar kembali gitu ya. Lalu membentuk sistem dan lain sebagainya begitu Pak. Tapi yang saya heran ya, Bapak challenge bahwa harus punya pabrik sebelum nikah. Yes. Kenapa bisa gitu ya? Bapak keras juga ya berarti terhadap Anda.
Lebih cenderung ke arah memotivasi ya. Bagaimana kita punya mimpi itu harus kita lakukan gitu, harus kita wujudkan gitu. Jadi saya paling ingat kalau kata ayah saya adalah kita jangan berkomentar kalau kita tidak melakukan. Jangan komentar kalau tidak melakukan. Yes, betul. Jadi maka dari situ saya membuktikan, saya melakukan, saya membuktikan bahwasanya dan saya berprogres gitu. Saya berprogres gitu. Dan tentunya hal itu kan bicara pabrik itu juga karena ayah saya sudah melihat arah saya juga gitu ya. Saya mulai usaha gitu kan, mulai usaha di makanan minuman gitu ya. Maka goalsnya mungkin ke arah pabrik gitu. Jadi lebih ke arah sana gitu dan untuk memotivasi saya juga begitu kurang lebih. Jadi mulai usaha sebetulnya usia berapa? Kalau mulai usaha banget, sudah mengetahui dunia usaha itu saya dari SD. 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 SD mungkin 6-9 tahun. Saya ketika umur 10 tahun. 10 tahun karena ibu saya udah jualan papirus saat itu untuk menghidupi keluarga kami. Kebetulan kakak saya kan di Mesir, jadi biasanya kalau ada pelajar yang mau berangkat kembali ke Indonesia, itu biasanya kita nitip lukisan. Oh iya gitu. betul. Jadi biar datangnya juga cepat dan mereka juga happy kan, dapat duit juga gitu kan untuk ngeganti biaya tiketnya gitu. Nah dari situ ibu saya suka jualan salah satunya di PRJ. Pekan Raya Jakarta. Nah, saya sering dilibatkan di sana. Jadi misalnya jualan gitu ya, misalnya ibu saya ke toilet, akhirnya saya ditinggal sendirian. Gimana saya bisa approach ke customer gitu, saya jualan ke customer di PRJ. bagaimana di PRJ gitu. Oke. Gitu dan saat itu ternyata produknya habis. Acara PRJ ini kan momentum. Betul. Kita hanya 1 bulan gitu. Nah kebetulan saya juga saat itu SD saya bersekolah di Mesir kelas 4 sebenarnya 2 tahun tapi karena biasanya 4 atau 5 gitu ya tapi saya nggak lulus kelas 5-nya kelas 4-nya nggak lulus. Bandel dong gue dulu. Gitu jadi akhirnya karena saya udah punya paspor gitu akhirnya pada saat saya ke Indonesia ada momen PRJ saya bawa papirus, bawa koper segala macam gitu ya. Nah, saya berangkat lagi ke Mesir jadi saya dititipin karena saya masih kecil banget, Pak. Sendirian? Jadi, sendirian. Saya dititipin sama pramugari. Serius? Umur 10? Khusus untuk momen PRJ itu? Iya. Okay. Saya dititipin sama pramugari gitu ya. Hanya untuk bisa bawa papirus itu, Pak. Gitu. Jadi papirus saya koper, bawa tas, gemblok segala macam gitu ya. Saya dipakein jas besar sama ibu saya biar kelihatan gede gitu ya. Gitu. Dan itu saya menjalani hal tersebut gitu ya. Karena jadi pulang hari tuh ke Mesir? Iya, pulang hari. Bawa papirus doang? Bawa papirus doang. Demi PRJ? Betul, demi PRJ biar bisa tetap jualan gitu. Karena saat itu pas momen PRJ ada yang borong. Gitu, ada yang borong besar deh untuk hotel-hotel gitu ya. Nah, akhirnya kita kekurangan barang dan saya harus berangkat ke sana. Jadi saya dititipkan sama pramugari, pulang perginya juga sama. Saya berangkat dengan pramugari, pulangnya juga sama, dititipkan dengan pramugari juga. Gitu. Keras juga ya didikan ibu ya? Membentuk, Pak. Begitu. Ya, sampai situ mulai mengenal dunia jualan gitu ya, bagaimana kita bisa meyakinkan orang, Bu ini papirusnya begini gitu kan, dari bahan kertas pertama di dunia dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya approach seperti itu gitu kan. Terus bagaimana kita bisa upsell, ternyata saya sudah melakukan itu saat SD gitu ya. Bagaimana dia beli 1, gimana biar bisa beli 3 gitu. Jadi misalnya 1 lembar itu 40.000 gitu. Ibu kalau beli 1 40.000, kalau 3 100.000, ibu mau nggak gitu. Itu saat SD saya sudah diajarkan oleh ibu saya gitu. Jadi dan itu sering saya mengikuti ibu saya untuk jualan-jualan seperti itu gitu. Dan ketika pas masuk ke pesantren saya di Zaitun di
dari mulai kelas 6 SD. Ibu saya itu suka bawain momogi gitu ya. Jadi Apaan tuh makanan momogi? ya, makanan ringan gitu ya. Nah, pada intinya makanan ringan itu saya suka gitu ya. Tapi karena terlalu sering akhirnya saya bosen juga gitu kan. Saya bosen, tapi saya lebih suka ada makanan di sana kayak martabak mie, terus ada aneka jenis sambal gitu yang dijual di sana gitu kan. Saya pengennya itu gitu kan, tapi saya juga nggak punya duit gitu kan. Saya hanya dikirimin makanan itu gitu. Nah, gimana caranya saya ada barang ini nih gitu ya, ada makanan ringan ini, gimana saya bisa jadi barang tersebut gitu ya yang saya mau gitu kan. Ya udah akhirnya saya tanya sama teman-teman gitu kan, mau nggak nih beli makanan ringan ini gitu ya gitu, harganya 1.000-an gitu. Ya udah saya jualin aja apa yang dikasih sama ibu saya jualin gitu ya. Terus saya belilah sambal di sana gitu kan, terus martabak mie segala macem gitu. Jadi di situ saya belum mikir keuntungan gitu, saya masih mikir ya itu hanya sebatas saya pengen itu bagaimana biar bisa pakai ini gitu. Karena mungkin kalau secara harga si produk makanan ringan ini juga harganya 1.000-an gitu. Saya jual juga tetap 1.000 juga gitu. Gitu dari kecil seperti itu gitu kan. Terus mulai Jadi udah ada reseller saat itu? Belum. Jadi belum saat ya? itu belum ada reseller gitu ya. Terus ada kebutuhan komputer gitu. Jadi di Zaitun ini ada workshop Sigma. Jadi kita belajar salah satunya ada programming gitu ya, terus ada animasi gitu ya. Nah, saya nggak punya komputer, Pak. Usia berapa tuh? Ini kelas 3 SMP. 3 SMP, 3 SMP. 15 lah ya. Ya mungkin Kira-kira kisaran ya. itu ya. 15 tahunan gitu ya. Tapi gimana saya bisa punya komputer supaya saya bisa belajar itu gitu. Karena saya suka banget komputer dari dulu, Pak. Gitu. Dari zaman SD saya suka main game kan pakai komputer gitu ya. Saya ngaku, saya juga suka. Gitu. Oke. Jadi di sana ada santri-santri yang butuh komputer gitu kan. Dan saya tahu itu gitu kan. Wah, pada butuh komputer juga nih. Nah, kebetulan saya juga suka ikut kakak saya ke Harko Mangga 2. Oh, Gitu. yang dekat Hotel Dusit tuh ya. Betul. Jadi saya suka ikut gitu. Saya tahu banget di Harko tuh seperti apa gitu ya. Jadi ada ya jualan komputer, MP3 dulu, MP4 gitu kan. Ya udah akhirnya saya tanya kan, mereka maunya komputer harga berapa segala macam gitu. Akhirnya saya ke Harko Mangga 2, saya cari price list termurah dan price list termahal. Price list termurah dan price list Iya, termahal. betul. Oke. Yang termurahnya saya pegang, yang Oke. termahalnya saya kasih ke teman-teman. cerdas. Jadi udah biar mereka aja milih, lu mau yang kayak gimana nih gitu kan. Pilih aja speknya kayak gimana gitu kan. Budgetnya pasti menyesuaikan gitu kan. Ya udah nanti saya belinya di tempat yang murah gitu. Sampai kalau ada misalnya mereka mau beli MP3 gitu, MP4 gitu, akhirnya nitip sekalian gitu kan gitu. Ya udah akhirnya ya ada kelebihan itu akhirnya mulai beli komputer kayak gitu. Jadi benar-benar awalnya buat bisnis itu nggak pakai modal ya? Iya betul. Saat SD kalau dilihat dari SD tadi kita nggak pakai modal gitu, dan saat saya pengen punya komputer juga sama, nggak pakai modal juga gitu. Dari teman-teman aja ngumpulin gitu, mereka pengen beli komputer gitu kan. Karena satu komputer itu saya inget banget dulu bisa untung paling enggak 500.000. Lumayan banget ya. Kali berapa komputer kan gitu. Gitu, dan akhirnya kebeli gitu. Akhirnya saya bisa ikut itu gitu, dan dari situ saya belum terbentuk gimana bisa punya mindset pengen usaha gitu. Karena saya dulu suka main game Flight Simulator, saya pengennya jadi pilot gitu. Saya pengen banget jadi pilot gitu, sampai di titik di kelas 2 SMP kakak saya itu saya ngobrol sama kakak saya yang saat itu sudah jadi mahasiswa, ya brainstorming mungkin ya. Jadi kita sharing gitu ya, Sar mau jadi apa gitu kan. Saya bilang saya mau jadi pilot gitu ya. Terus kakak saya ngasih saran gitu, kenapa nggak jadi pengusaha gitu kan. Pengusaha bisa langsung kita bisa langsung lebih bermanfaat, kita punya bisa karyawan dan lain sebagainya gitu ya, langsung manfaat secara langsung dan jangkauannya lebih besar dan lain sebagainya tanpa ada batasan gitu. Nah makanya
dari situ saya mulai berpikir gitu ya. Oke, kalau bicara manfaat berarti saya harus jadi pengusaha gitu, dan dari situ saya ingin lebih tahu tentang pengusaha itu apa sih gitu. Nah, saya mulai baca buku gitu. Jadi kalau saya misalnya lagi izin ke Jakarta atau misalnya saya lagi belajar di masyarakat, saya banyak baca buku. Jadi saya bawa buku ke sana gitu ya. Jadi saya ingat banget kalau bawa buku tuh 10 gitu. Jadi setiap saya liburan semester itu saya bawa 10, bawa 15 gitu. Walaupun yang dibaca 5 misalnya gitu. SMP. Itu kelas 3 SMP gitu. 3 SMP saya sudah mulakan gitu. Tapi Baca buku bisnis. iya, betul, Bukan baca. Kung Fu Boy. Bukan. Serius. Iya, bukan gitu. Jadi tapi benar-benar sukanya banget pada saat 1 SMA. Saya benar-benar suka banget sama baca-baca buku pengembangan diri gitu, dari mulai ya pengembangan diri, terus buku bisnis gitu. Saya mulai baca di saat di saat saya 1 SMA gitu. Oh, guys, kalau mau sukses muda, start awal. Start di usia muda. Mulai jualan di usia muda, baca, nonton hal-hal yang berguna buat bisnis dan hidup di usia muda juga. Itu pelajarannya ya. Yes, betul banget. Dan itu sangat membuka mindset gitu. Jadi saat itu sempat saya berpikir karena saya merasa saya yang pengen langsung membuat suatu karya saat itu gitu, dan teman-teman saya kan masih pada mungkin berpikirnya main ya, mungkin karena masih SMA juga gitu kan, pengennya masih main segala macam. Jadi saya nggak punya teman untuk ngobrol lebih jauh gitu, untuk sharing bagaimana untuk bisa mulai usaha segala macam gitu kan. Jadi sampai saya juga ya sempat ngumpulin uang gitu ya, gitu untuk pengen bisa melanjutkan sekolah juga di Mesir saat itu gitu kan. Tapi ternyata saya urungkan niat itu gitu ya, satu dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya saya tetap bersekolah di Mahat Az-Zaitun, dan ternyata di sana juga akhirnya saya banyak belajar organisasi akhirnya. Jadi saya menyalurkan bisnis itu di organisasi gitu. Ikut organisasi untuk mungkin dari secara ide-ide yang sudah terbendung banget gitu ya Pak ya gitu. Tapi akhirnya saya meluapkan hal itu dengan saya ikut organisasi di Zaitun begitu. Pas suka belajar baca-baca buku bisnis di usia muda, orang nggak pada bingung tuh atau aneh? Pastinya Pak, pastinya pada bingung gitu kan, karena mungkin buat sebagian teman ini sesuatu yang nggak biasa. Karena saat itu zamannya kayak mungkin komik, terus buku-buku novel gitu ya. Bener. Kalau dulu ada Naruto apa gitu ya. Saya kurang suka itu gitu. Saya lebih suka pengembangan diri gitu. Jadi dari mulai 1 SMA itu saya pengennya saya baca-baca buku itu, terus kayak misalnya ya baca buku kayak mengetahui karakter dari tulisan tangan misalnya gitu kan, terus dari apa gitu ya. Jadi saya suka belajar yang seperti itu gitu, terus mengetahui karakter orang apa misalnya kayak gitu. Saya senang banget belajar hal yang lebih ke arah psikologi ya, terus bisnis kayak gitu. Itu senang banget dari saya SMA gitu. By the way, banyak banget anak muda yang nggak tahu hidupnya buat apa, buat ngapain gitu, tujuan hidupnya. Mas Kotsa udah tahu tujuan hidupnya mau jadi pengusaha pas umur 15 atau 16 tahun. Ya. Itu gimana tuh caranya? Tipsnya apa buat mereka? Tipsnya pasti tentunya kan kita masih banyak kebimbangan gitu ya, dan kita mau jadi apa sih dan lain sebagainya. Sempet bimbang dong? Sempat bimbang, betul, sempat bimbang gitu. Karena yang masuk ke dalam diri saya misalnya ketika saya di Zaitun gitu ya, ketika dalam keseharian gitu ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Jadi saya ingin lebih bermanfaat. Jadi fokusnya adalah bagaimana saya bisa lebih bermanfaat. Jadi dengan goal manfaat itu, maka saya memilih
apa langkah saya yang benar-benar bisa manfaat itu sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Maka saya memutuskan untuk jadi pengusaha gitu. Dan mungkin ini juga jadi tips buat teman-teman juga, ya makna apa yang ingin kita wujudkan dalam kehidupan kita. Nah ini kita bisa realisasikan kepada langkah kita yang lebih step by stepnya begitu. Dan terus tadi Mas Kausar sempat cerita bahwa pengen punya hidup yang lebih baik. Emang dulu hidupnya kayak gimana sih? Kayaknya baik-baik aja kelihatannya. Saya ya ketika dari mulai SMP gitu ya di pesantren, ya ayah saya kan tentunya kan punya penghasilan juga gitu, tapi penghasilan juga kan harus terbagi ke keluarga, ke kakak-kakak saya, terus ke ibu saya gitu kan. Saya dulu sering banget kalau misalnya santri itu belum bisa belum lunas, itu belum boleh belajar di masyarakat, belum boleh liburan, Pak. Dan saya itu biasanya jadi orang yang terakhir liburan karena belum bayar gitu. Jadi yang terakhir liburan ya? Iya gitu. Jadi setiap belajar di masyarakat gitu ya, itu pasti yang lain udah pada pulang gitu. Saya baru beberapa hari setelah itu saya baru pulang. Setelah dapat persetujuan bahwasanya ya ayah saya itu akan jadi bondnya ayah saya lah gitu ya, kayak gitu. Jadi ya hal itu yang memacu saya harus punya kehidupan yang lebih baik dan saya harus bisa membangun keluarga saya menjadi hidup yang lebih baik begitu. Tadi cerita tentang ibu, banyak perjuangan-perjuangan ibu yang sepertinya menginspirasi Mas Kautsar. Boleh diceritain nggak satu? Inspirasi dari ibu, tentunya beliau sangat mengajarkan banyak hal tentang kita rendah hati dan kita berbagi gitu. Jadi ibu saya tuh kalau jualan senangnya bagi-bagi. Senangnya bagi-bagi. Iya gitu. Okay. Jadi senangnya bagi-bagi gitu. Jadi ada yang untung gitu. Untung mungkin nggak seberapa gitu, tapi ibu saya senangnya berbagi gitu. Jadi ya misalnya kepada lingkungan di tempat usaha di sana seperti apa gitu kan. Dan ya beliau sangat banyak membentuk kerendahan hati dan berbagi, sering mengajarkan berbagi kepada sesama begitu. Tapi dari perjuangan ayah dan ibu, ada nggak sih yang men-trigger gitu yang bilang, aduh saya benar-benar mesti harus sukses nih supaya bisa bantu orang tua? Ya saat ya ketika sebelum saya lulus ya saya sudah dimandatkan untuk bisa melunasi hutang keluarga tadi ya. Saya harus bisa melunasi hutang keluarga itu, dan itu benar-benar men-trigger karena buat saya kalau kita belum lunas ya pasti ada rasa malu juga gitu kan, karena hutang itu ya kebanyak relasi juga gitu kan, dan itu benar-benar mendorong saya untuk bisa melunasi hutang keluarga juga gitu, lebih ke arah sana. Pernah dihina nggak dulu? Dihina pernah. Jadi ketika saya mau lulus SMA, dulu kan ada pelajaran sosiologi ya kalau nggak salah. Sosiologi ya. Nah itu kita biasanya jadi saat itu santri itu dilihat hasil tanda tangan atau dari tulisan tangan. Gitu, tulisan tangan bagaimana gitu. Jadi kalau tulisan tangannya begini gitu ya, kamu karakternya begini. Grafologi gitu. Kali ya? Grafologi ya. Grafologi. Gitu. Grafologi betul. Ilmu menulis tangan itu ya? Betul, ilmu menulis tangan gitu. Jadi mungkin guru tersebut punya background grafologi gitu. Dan saya cerita di tes tuh grafologi gitu kan. Saya dites gitu kan. Kata guru tersebut, saya orangnya terlalu baik. Terlalu baik. Yes, jadi saya nggak cocok. Saya mau ngomong, ini kan ditanya ya, kamu cita-citanya apa, gitu kan?
saat itu saya sudah menemukan gitu. Itu kelas 3 SMA, saya jawab saya pengen jadi pengusaha, saya bilang gitu. Lalu dia setelah melihat tulisan tangan itu, dia bilang saya terlalu baik gitu. Maka kamu nggak cocok kalau jadi pengusaha gitu. Kalau kamu jadi pengusaha dengan kamu terlalu baik, kamu bukannya untung tapi buntung, kata dia begitu. Oke. Begitu. Tapi di situ saya melihat saya akan membuktikan gitu bahwa dengan kelebihan dari Allah yang saya miliki tersebut, saya bisa sukses dengan cara saya gitu. Dan alhamdulillah ya hari ini saya bisa membuktikan itu. Jadi walaupun Anda dicap nggak bakal bisa atau mungkin gagal lewat apapun itu oleh guru atau orang yang Anda hormatin, nasib Anda di tangan Anda. Betul. Di tangan kita. Mungkin orang lain bisa berkata apapun. Kita tidak bisa mengendalikan respon orang lain, tapi kita bisa mengendalikan respon diri kita sendiri. Gitu. Wah, keren banget, keren banget. Terus SMA, bikin bisnis ya. Dimulai dari bisnis, waktu itu kan jualan komputer nih. Ya. Udah dapat uang dong. Banyak ya, lumayan ya. Ya. Akhirnya kebeli tuh komputer. Akhirnya kebeli komputer. Dibuat main atau dipikirin lagi untuk buat bisnis yang baru atau gimana? Ya, jadi saat saya SMA gitu ya. Nah sebenarnya di pesantren kita nggak boleh jualan gitu ya. Oh iya ya, nggak boleh jualan ya di pesantren. Betul gitu kan. Ya cuma namanya santri gitu ya, penuh dengan ingin mencoba hal yang baru gitu kan. Jadi saya sempat jualan Astor gitu ya, dan jualan Astor betul. Nah Astor itu saya jualan, jadi ceritanya triggernya adalah saya pengen punya komputer yang lebih bagus. Oke, udah ada komputer, mau yang lebih bagus. Betul. Jadi saat itu zaman komputer Core 2 Duo gitu ya. Nah baru muncul tuh quad core. Jadi belum masuk era Core i3 atau Core i5 tuh belum ada. Wih, kalau gitu baru ya. muncul mahal tuh. Betul, quad core gitu ya. Wah, quad core nih gitu kan. Karena saya suka main game juga gitu kan. Jadi pengen upgrade gitu kan. Saya pengen upgrade komputer gitu. Gimana saya bisa punya komputer itu gitu. Nah, kurang lebih setelah saya hitung, saya harus punya uang 10 juta. 10 juta? Untuk bisa beli komputer itu. Akhirnya saya breakdown tuh. Gimana saya bisa dapat uang 10 juta. Breakdown? Yes, saya breakdown. Akhirnya ketemulah kenapa saya juga milih Astor. Jadi saya suka dibawain Astor. Itu aja simpel gitu. Suka dibawain Astor dari ibu gitu kan. Dan doyan. Gitu. Oke. Tapi akhirnya wah boleh juga nih kalau dijualin gitu. Akhirnya saya jualin gitu kan. Saya jualin Astor gitu ya. Nah saya mulai berpikir tuh. Kalau akhirnya saya coba jualan Astor gitu. Sehari saya bisa laku 3-4 toples. 3-4 toples? Ya, 3-4 toples. Tapi kan terbatas. Gimana saya bisa mencapai uang 10 juta itu gitu kan. Akhirnya mulai berpikir lagi setelah saya breakdown gitu ya. Maka saya harus menjual Astor itu satu hari sekian puluh Astor, sekian puluh toples gitu. Dari situlah akhirnya ya saya ngajak temen gitu kan. Terus ngajak ada adik kelas gitu kan. Saya biasa kan kalau di pesantren kita bangun jam 4 pagi gitu, kita mau berangkat sholat subuh ke masjid gitu. Nah kita sambil ngobrol-ngobrol atau saat pulang dari masjid kita ngobrol gitu kan. Dek mau nggak kakak kasih uang 300.000 sebulan gitu. Mau kak, gimana caranya kak gitu. Gede loh saat itu ya. Iya gede gitu kan. Jualin Astor ya gitu nih. Sehari harus 4 toples saya bilang gitu. Ditargetin. Saya targetin sehari harus 4 toples gitu kan. Ya udah tuh akhirnya ada beberapa gitu. Jadi setelah di breakdown itu harus jual sehari berapa banyak Astor gitu kan. Ya udah saya breakdown tadi gitu kan. Saya kepada adik-adik kelas itu gitu kan, dan kepada teman-teman saya juga, ya akhirnya tercapai dalam kurun waktu hanya 1 bulan. 1 bulan? Iya. 10 juta? 10 juta. Jadi guys, kalau mau punya sesuatu, itu harus ada targetnya. Betul. Dan ada target dan kita breakdown kepada hal yang lebih
kecil lagi step by stepnya harus bagaimana, tinggal multiply-nya juga bagaimana gitu kurang lebihnya. Jadi udah punya reseller ya saat itu ya? Iya, udah mulai ngebentuk gitu. Mulai coba-coba gitu. Jadi usia berapa tuh punya reseller? Itu saya kelas 1 SMA. Wow, keren banget. Saat itu mungkin konsep reseller masih belum jelas ya? belum jelas gitu. Tapi itu menjadi dasar saya ketika mulai usaha. Oke. Jadi jualan somai gitu ya. Saya jualan somai gitu kan. Kita tahu kalau misalnya saya jualan somai di satu titik, ya terbatas gitu. Atau kalau semuanya saya pegang, misalnya kita buka 5 titik, itu yang saya handle semua, mungkin dengan karyawan-karyawan saya semua misalnya gitu kan. Maka akan ada keterbatasan, kita harus ngontrolnya dan lain sebagainya gitu kan. Dari situlah saya berpikir bagaimana saya mengkonekkan saat saya mulai usaha somai itu dengan kesuksesan kecil saya saat di SMA gitu. Oh, waktu itu jalannya begini nih dan itu berhasil gitu. Gimana saya coba aplikasikan juga di usaha somai itu gitu, dan itu akhirnya mengulangi keberhasilan itu. Jadi pelajaran masa lalu itu jangan dianggap remeh. Betul. Tapi diambil dan dimaknai di perusahaan Anda sekarang ya. Betul. Menarik banget. Terus setelah jualan Astor, dapat komputer, gimana tuh bener-bener mulai start bisnis? Mulai start bisnis tadi ketika saya dapat challenge dari ayah saya untuk bisa melunasi utang keluarga, saya terus berpikir gitu. Setelah SMA tentunya, jadi pada saat saya SMA ini kan saya terbiasa udah punya tim. Oh. Dan timnya juga tidak dibayar kan Pak. Jadi kan masih teman-teman ya, namanya organisasi kan. Jadi saya ingat banget saya punya tim itu 50 orang. Di saat SMA? Di saat SMA. Gitu. Gaul dong ya saat itu ya, bener. Iya, jadi organisasi. Okay. Organisasi. Nah, saya sudah terbiasa dengan jadi leader lah gitu ya. Saat itu gitu, saya sudah terbiasa jadi leader saat itu. Nah, dengan ibarat kata punya tim yang nggak saya bayar, namanya masih zamannya belajar kan gitu ya. Jadi ya udah all out aja, seperti apa, nggak mikirin mau gaji apa, belum kepikiran ke arah sana gitu kan. Paling ya kita makan-makan bareng atau gimana gitu kan. Nah, ketemu titik saya kayak kehilangan power. Setelah saya lulus SMA, saya harus memulai itu dari diri sendiri. Dari diri sendiri, saya bingung saya mau usaha apa dan lain sebagainya gitu kan. Bahkan sempet saya tuh sampai berpikir keras itu, saya setiap pagi harus merendam kepala saya di bak mandi. Sampai begitu? Iya, untuk benar-benar bisa menenangkan diri saya. Karena benar-benar saya harus berkarya gitu, saya harus membuat sesuatu gitu. Tapi ya jalannya kan belum ada gitu, saya harus mulai itu dari mana gitu kan. Maka saya terus berpikir dan akhirnya saya ikut bantu ibu saya menjalani usaha Teh Rosella. Teh Rosella. Betul, saya ikut bantu di usaha ibu saya gitu ya. Namun tentunya kan herbal ya Pak. Yeah. Jadi kayak bukan saya banget saat itu gitu ya. Jadi saya lebih berpikir saya ingin sesuatu yang lebih menantang gitu. Jadi akhirnya saya memulai dari jualan limbah plastik. Jadi dari bantu ibu sebentar, Teh Rosella, abis itu bantu ke limbah plastik. Oh, bikin limbah plastik buat sendiri. Iya, jadi limbah plastik di sini adalah jaring-jaring nelayan yang sudah tidak terpakai, yang sudah robek dan lain sebagainya, biasanya kan dibuang ke laut. Wih, jauh banget ya Teh Rosella jadi ke mana? Jaring nelayan, betul. Jaring nelayan. Habis ini sekarang ke dimsum lagi. Aduh, Oke, seru. Itu zaman-zamannya masa pencarian gitu. Jadi saat itu juga yang mendasari saya untuk bisa mulai di usaha jaring nelayan adalah bicara quantity dan juga bicara nominal yang besar saat itu. Jadi saya berpikir, wah transaksinya ini kalau sekali transaksi sekian puluh ton gitu ya, maka angkanya udah sekian nih gitu. Jadi besar banget. Terbawa lah gitu. Jadi ingin punya secara instan
mau pingin cepet kaya. Yes, saat Oke. itu begitu. Mm-mm. Dengan usaha yang langsung besar, dengan usaha yang transaksinya langsung besar. Akhirnya saya pinjam uang dari investor gitu. Ya memang tidak besar saat itu, sekitar 13 juta, termasuk saya pinjam juga uang dari ibu saya juga gitu. Jadi hutang dulu ya, Utang 13 dulu. juta ya. Oke. Saya utang dulu gitu ya, saya utang dulu gitu. Dan saat saya menjalani itu, saya karena ya memulai itu dari nol gitu kan. Dan uang ibu saya juga udah buat barang segala macam. Di saat itu juga ya alhamdulillah ibu saya selalu support gitu. Jadi walaupun dengan perjalanan saya saat itu yang terlihat seperti tidak ada hasilnya, tapi ibu saya masih support, misalnya ngasih saya uang sehari 15.000 gitu. Sedangkan uang 15.000 itu udah habis buat bensin paling enggak 10.000 atau 12.000. Maka saya jatah makan siang itu paling cuma 2.000 sampai 3.000 rupiah. Makan apaan? Saya makan gorengan. Jadi singkong goreng sama bakwan. Sama nasi yang banyak. Gak pakai nasi. Gak pakai nasi. Nggak pakai nasi, itu udah kenyang gitu. Ntar sampai rumah baru makan. Gitu. Jadi makan siangnya saya itu. Jadi malam saya baru benar-benar makan ya kalau di rumah. Gitu. Jadi saya ya menikmati proses itu gitu ya. Jadi akhirnya sampai usaha itu tidak berjalan dengan baik. Berapa tahun makan gorengan? Penasaran. Nggak bertonton juga sih Pak. Hitungan bulan kali ya. Bulanan. Gitu. Mungkin sekitar 4 sampai 5 bulanan. Gitu. Bulanan makan gorengan ya? Iya. Setiap hari? Makan siangnya ya gitu. Setiap hari? Setiap hari, betul, setiap hari gitu. Jadi apa namanya? Karena saya ada perasaan malu Pak. Saya udah pinjam uang ibu saya dan ibu saya masih support. Tapi saya juga tahu ya ibu saya juga apa namanya punya hasil usaha juga yang nggak seberapa dan harus bisa membiayai kakak saya saat itu masih banyak yang kuliah gitu. Jadi saya benar-benar harus tahu diri banget gitu. Jadi dan saya minjem uang itu pun nggak bukan minjem uang, maksudnya minta uang gitu ya saat itu untuk support saya buat beli bensin segala macam, itu juga nggak setiap hari gitu. Jadi bisa misalnya 3 hari sekali saya minjem 20.000 gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu, benar-benar harus tahu diri banget gitu. Nanti kan setelah ada jual sedikit ya saya ada keuntungan juga gitu. Nah itu bisa menyambung lah gitu, menyambung kehidupan gitu. Nah akhirnya usaha itu tidak berjalan dengan baik. Dari uang 13 juta itu di luar yang saya pinjam ke ibu saya itu akhirnya saya jual barang itu jual rugi. Jual rugi. Jadi 5 jutaan lah, baliknya sekitar 5 jutaan. Dan itu ya sudah rugi ya, saya dimaki-maki juga segala macam. Dimaki-maki? Ya pasti dong. Kayak gimana nih maki-maki? Ya lebih ke arah ya kamu gimana gitu kan, uang ini jadi loss begini gitu kan, ini kan tanggung jawab kamu dan lain sebagainya bla 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 gitu kan. Ya tentunya dengan nada juga yang tidak mengenakan juga gitu. Nah akhirnya di situ usaha itu sudah tidak berjalan. Saya udah harus berpikir lagi kan, saya harus usaha apa lagi nih untuk saya bisa bangkit. Nah disitulah mulai titik ketika saya suka bolak-balik lewat pasar Jati Asih, saya melihat ada penggilingan bakso, penggilingan somai. Dari situ saya memilih kayaknya ini bisa jadi langkah saya selanjutnya gitu. Dan saya benar-benar menghilangkan ego saya. Dari yang sebelumnya saya usaha dengan masih ada ego, pengen yang langsung besar, pengen yang langsung terlihat. Jadi pengen yang terlihat gitu. Nah akhirnya sampai ketika ketemu titiknya, ketika di titik itu saya mulai berpikir yang bisa saya lakukan ini. Jadi saya harus ngilangin semua ego saya. Dan situ saya mulai berpikir saya harus jualan somai keliling. Jadi jual somai keliling? Yes. Tapi ternyata alhamdulillah ibu saya ngasih jalan. Coba deh jualan dari bazar ke bazar. Jadi sempet naik sepeda gitu jualan somai? Enggak. Jadi niatnya mau jualan somai keliling, tapi ibu saya ngasih saran daripada jualan somai keliling mendingan coba jualan dari bazar ke bazar. Karena secara modal juga lebih murah. Kalau misalnya kita keliling, jadi kebetulan saat itu ada motor kakak saya
yang memang kakak saya juga nggak bisa naik motor gitu ya, jadi memang dikasih dari suaminya gitu ya. Nah akhirnya saya pakai gitu kan, saya pakai dan diperbolehkan oleh kakak saya gunakan. Yaitu akhirnya saya mulai berpikir makanya gimana saya bisa jualan siomay gitu ya. Awalnya saya mulai berpikir jualan siomay keliling, saya harus bikin gerobak. Untuk bikin gerobak itu kan perlu biaya juga yang nggak murah juga saat Lumayan itu gitu tuh, ya. lumayan. Mungkin perlu 1,5 juta atau 2 juta gitu ya. Saya nggak punya uang itu segitu gitu saat itu gitu kan. Akhirnya saya pinjam ke tetangga 500.000 untuk mulai bazar ke bazar. Ya, Pinjem dari ke kompor. tetangga. Betul, dari kompor di rumah, terus gas dari rumah gitu. Jadi 500.000 itu saya beliin adonan, saya beliin banner ukuran 1x1 siomay tenggiri gitu, siomay Bandung gitu. Jadi kurang lebih itu yang mengawali saya untuk bisa bangkit lagi di tahun 2015 awal. Jadi 2015 dimulai dari jualan siomay. Yes. Dari bazar ke bazar. Betul, dari bazar ke bazar. Bazar ke bazar, bazar ke bazar sampai di sempat jualan sop durian juga. Jadi kakak saya jualan sop durian. Nah, akhirnya kita gabung tuh usaha siomay dengan usaha sop durian gitu. Saya jualan sop durian di tahun 2000 sama ya, di tahun yang sama 2015 juga, di akhir 2015. Nah itu kita sampai dikejar-kejar Satpol PP. Jadi kalau di Monas saat itu kan nggak boleh jualan ya, nggak boleh jualan. Jadi kita udah tahu kode-kodenya tuh. Kalau Satpol PP udah mau datang, tandanya jadi ada mainan kayak istana-istanaan yang dari balon, yang gede gitu. Nah anak-anak kan suka main di dalamnya gitu ya. Iya, iya. Kalau itu kempes, tandanya Satpol PP itu mau datang. Oh, oke. Gitu. Ya udah triknya begitu aja. Nah ini dia nggak kempes, tapi Satpol PP-nya udah datang gitu. Udah akhirnya kita langsung buru-buru gitu. Pernah ketangkep dong? Nggak, saya nggak sampai ketangkep gitu. Saya nggak sampai ketangkep. Dikejar-kejar doang sama Ya Satpol PP? dikejar-kejar. Kita dikejar-kejar gitu kan. Langsung masukin mobil bak dari parkiran langsung jalan gitu ya. Karena kalau misalnya mobil itu masih standby di parkiran, itu tetap kena kita. Jadi pas mulai jualan siomay basah keliling itu omset berapa tuh? Mungkin saya jualan nggak setiap hari. Sehari itu mungkin kalau misalnya net market gitu ya itu 1 juta atau 1,5 juta. Saya suka jualan juga di kolam renang Marinir Cilandak. Oke. Depannya itu kalau hari Jumat itu ada bazar. Jadi untuk Grab market yang pada Jumatan di sana gitu ya, terus pada ke kolam renang gitu ya. Nah saya jualan di sana. Nah itu omset mungkin sekitar 1,5 juta gitu. Per bulan? Enggak lah ya? Sebulan Sehari berapa? saya jualan di hari Jumat. Jadi kalau ada 4 hari dalam 1 bulan berarti kali 4 gitu. Oke, jadi kira-kira omset sebulan 10 juta gitu ya? Ya sekitar 6 jutaan. 6 jutaan sebulan? 6 bulan ya, sebulan saat itu gitu. Nah, 2015 omset 6 juta, sekarang omset 100 miliar, gimana tuh? 5-6 tahun, ini nggak kebayang nih guys. Gimana tuh? betul. Oke. Jadi saya selalu berpikir kalau saya punya hasil usaha, kalau saya belikan untuk misalnya baju yang bagus, ada lain sebagainya gitu ya, uang itu akan habis. Betul. Jadi saya lebih berpikir kalau saya punya keuntungan, saya puterin lagi jadi adonan. Oke. Gitu. Misalnya kayak tadi gitu ya. Misalnya saya dapat keuntungan dari omset 1,5 juta, dapat keuntungan misalnya 500.000. 500.000 itu kalau seandainya saya belanjakan gitu ya, ya udah akan habis aja gitu. Tapi saya jadiin adonan lagi 1,5, maka nanti bisa menghasilkan uang yang berlipat lagi gitu. Jadi akan menggulung. Gitu, itu prinsip yang saya jalankan untuk keuangan di usaha saya gitu. Jadi sampai saya tahun 2018 pertengahan saya nggak pernah beli baju. Serius? Yes, saya selalu menunggu. 3 tahun? Yes, saya selalu menunggu lengseran dari kakak saya, dari kakak ipar saya yang nomor pertama gitu. Jadi saya suka ya dikasih baju segala macam gitu ya. Jadi karena dulu saya mikirnya juga
kayaknya ngapain juga beli baju-baju bagus gitu, karena ujungnya saya juga harus bikin siomay, kena cipratan adonan siomay juga gitu kan. Jadi kayaknya buang-buang aja gitu. Jadi saya lebih berpikir seperti itu. Ataupun kalau seandainya saya beli baju, saya masih ingat saya suka beli di Senen. Yang second itu ya. Masa Senen ya? Betul. Saya suka beli baju di situ gitu. Kalau seandainya memang perlu ada keperluan untuk beli baju, itu pun kalau beli baju misalnya saya pengen naik gunung gitu ya. Saya pengen naik gunung, daripada beli bajunya mahal segala macam, udah beli aja ke sana gitu. Ada jaketnya cuma misalnya 50.000 atau berapa gitu. Selebihnya yang saya pakai hari-hari lengseran dari kakak saya. Jadi benar-benar hemat banget ya? Iya. Hemat banget ya? Betul, saya pikir gimana biar bisa menggulung lagi, uang itu bisa saya putar lagi gitu kan. Dari adonan akhirnya saya mulai berpikir bagaimana ini bisa di frozen. Akhirnya mulai beli freezer gitu. Terus saya mulai usaha itu dari dapur rumah, orderannya udah mulai agak banyak, akhirnya kan becek tuh berantakan gitu kan di dapur. Akhirnya pindah ke garasi ibu saya gitu kan, dari garasi rumah akhirnya mulai gak nyaman juga gitu kan. Akhirnya mulai ngontrak di rumah petak 3 petak, kontrakan 3 petak. Akhirnya mulai produksi di sana. Dari sana mulai sewa lagi, sekitar dari 4 bulan sewa di sana, mulai sewa lagi kontrakan yang lebih besar, yang ada 2 kamar kayak gitu. Dari situ mulai itu di Jati Asih. Nah 2017 saya mulai pindah ke Jatiwaringin gitu. Saya sewa rumah di sana, luasnya 200 meter gitu. Dari situ cikal bakal mula saya bikin dimsum. Jadi benar-benar lo dari kecil banget ya? Betul. Dari kecil banget ya? Betul. Dan saya kalau jualan somai itu, misalnya besok mau bazar, kan kita nggak punya freezer saat itu. Jadi saya harus bikin malamnya. Saya belanja ke pasar itu jam 9 malam, karena kebetulan gilingan itu baru buka jam 9 malam. Jam 9 malam saya belanja, beli adonan di sana. Terus ya belanja sayurannya ya, pare, kol, kentang gitu. Sampai rumah mungkin sekitar jam setengah 12 sampai jam 12 saya lanjut bikin somaynya. Jam 12 malam? Jam 12 malam. Bikin somaynya mungkin sampai sekitar jam 3. Jam 3 udah, nanti setelah habis subuh jalan jualan. Tidur 1-2 jam doang? Iya. Habis itu jualan? Betul, itu di awal banget gitu ya. Nah ketika sudah mulai kelihatan, bazarnya di sini setiap minggu ada. Nah akhirnya mulai ada yang bantu, dan bantu pun kita nggak bayar bulanan, jadi kita bayar harian. Jadi misalnya yaudah dia masuk hari ini, kita bayar hari ini. Jadi ngerti banget dong aja. Milih bahan untuk bikin somai, cara bikinnya sampai jualannya dari A sampai Z, paham banget dong ya? Iya betul. Nah kalau untuk somai di awal itu kan karena saya bikinnya di penggilingan pasar, jadi ya mereka sudah, jadi saya kasih jadi awalnya itu misalnya saya minta ke mereka, saya mau jual harga sekian, saya minta kualitasnya yang kurang lebih begini gitu kan, dia buatin gitu, sampai akhirnya kita punya ramuan yang pas buat kita gitu, ramuan yang pas, tapi tetap yang menjalankan itu mereka gitu, tapi kita ngontrol juga gitu kan. Jadi kayak misalnya pakai bawang putihnya, terus pakai ikannya berapa banyak, tepungnya berapa banyak, nimbangnya segala macam itu saya liatin. Jadi gitu. Di pasar sampai pagi tuh ngeliatin tuh. Iya gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ya itu saya lakukan gitu sampai ketemu rasa yang pas dan lain sebagainya. Banyak orang yang bilang untuk dapetin 1 miliar pertama itu paling susah. Boleh ceritain nggak gimana sih lu bisa dapetin 1 M pertama? Dari situ ya alhamdulillah kita mencapai jangan 1 miliar pertama. Keren. 2018 omset masih 1 M-an ya? Yes. Sekarang 100 M. Itu gokil sih. Itu 3 tahun yang lalu itu. Iya kan? Kita bicara 3 tahun yang lalu. Yes. Gimana tuh step itu?